Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai teori produksi. Ini saya tulis aja ya. Teori produksi. Dimana nanti teori produksi ini kita akan membagi menjadi dua nih. Kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama nanti ada teori satu input variabel. Dan yang kedua nanti ada yang namanya teori 2 input variabel. Oke. Nah, ini teori produksi dibagi menjadi dua ya. Satu input variabel dan dua input variabel. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama dulu, teori produksi, yaitu yang satu input variabel. Kita akan membahas ini dulu. Oke, dari namanya saya tulis lagi ya. Satu input variabel. Kita pahami dulu pengertiannya karena kita akan membahas mengenai satu input variabel. Satu input, ini input ya, kurang U, saya typo. Nah, ini satu input. Input itu kemarin nama lainnya apa sih? Nama lainnya input adalah faktor produksi. Nah, ini adalah faktor produksi. Sedangkan kalau variabel, kemarin artinya apa? Faktor produksi kemarin ya. Faktor produksi kemarin dibagi menjadi dua klasifikasinya. Ada yang sifatnya variabel. Oke. Yang pertama, yang kedua, nanti ada yang sifatnya tetap. Nah, diingat-ingat tuh. Kemarin ada dua ini nih. Faktor produksi dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya variabel dan ada yang sifatnya tetap. Hari ini kita membahas mengenai teori satu input variabel. Variabel itu adalah yang berubah-ubah ya. Jumlahnya yang berubah. Oke. Jadi, nanti di dalam teori satu input variabel, atau nama lainnya input adalah faktor produksi. Jadi, di mana ini kan membahas mengenai produksi ya. Jadi, nanti dalam teori satu input variabel, si produsen itu dihadapkan pada kejadian di mana satu input, satu faktor produksinya nanti sifatnya berubah-ubah. Oke, sampai situ ya. Diulang lagi. Jadi satu input variabel intinya membahas mengenai apa nanti? Produsen dihadapkan pada suatu kejadian di mana satu faktor produksi, salah satu faktor produksi nih, nanti satu faktor produksi itu mengalami perubahan atau jumlahnya berubah-ubah. Apa sih yang dianggap berubah ini? Satunya itu apa sih, Bu, faktor produksi yang dianggap berubah? Oke, kita kemarin ulang ya. Jadi kemarin faktor produksi, kita ulang lagi, itu terdiri dari apa kemarin? Kan pertama ada sumber daya alam, ya kan? Yang pertama faktor produksi itu contohnya adalah misalkan tanah. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya faktor produksi sumber daya manusia. Namanya sumber daya manusia berarti berhubungan dengan tenaga kerja. Yang ketiga, ada yang namanya modal. Oke. Modal di sini nama lainnya adalah capital, saya singkat C ya. Nah, kemudian di sini modal itu tidak hanya berhubungan dengan uang saja, Nak, tapi bisa juga misalkan kita anggap dengan mesin ya. Misalkan mesin. Oke. Terus yang terakhir, faktor produksi terakhir itu ada yang namanya skill. Skill ya.
atau nanti disebut dengan kewirausahaan. Nah, sekarang kita balik lagi ke konsentrasi. Kita akan membahas satu input variabel. Satunya itu apa sih, Bu? Satu faktor produksi yang sifatnya berubah-ubah. Satunya itu apa, Bu? Satunya ini adalah sumber daya manusia. Nah, ini saya kotakin. Satunya itu adalah sumber daya manusia. Jadi, nanti satu input variabel kejadiannya adalah peristiwanya di mana produsen itu dihadapkan pada si satu faktor produksi atau input. Satu faktor produksi atau inputnya itu adalah tenaga kerja ya. Tenaga kerja. Jadi, si produsen dihadapkan pada situasi di mana nanti tenaga kerjanya, satu inputnya itu yaitu tenaga kerja. Tenaga kerjanya nanti adalah sifatnya variabel atau berubah-ubah. Atau nanti si produsen dihadapkan pada keadaan di mana tenaga kerjanya terus ditingkatkan atau terus ditambahkan. Nah, itu sampai sini dulu kita pembahasan mengenai dasar pengertian dari satu input variabel. Jadi diingat, satu input variabel itu merupakan pembahasan mengenai nanti bagaimana sikap produsen ketika dihadapkan pada satu input variabel, yaitu satu faktor produksi yang sifatnya berubah-ubah, di mana yang dianggap berubah itu satu input tersebut adalah tenaga kerja. Jadi di mana nanti produsen dihadapkan pada tenaga kerjanya yang terus-menerus ditambah oleh si produsen tersebut. Bagaimana cara menyikapinya? Oke, sampai situ dulu. Kita akan lanjut kepada pertemuan selanjutnya.